Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta bersama saya Pak Agung. Kali ini saya akan membahas mengenai bahas soal ya, momen gaya ya di sesi tanya semesta tentunya. Baik sahabat Ngoprek, kali ini kita akan membahas materi kelas 11 ya. Jadi yang ada di kelas 11 semester 1. Nah, buat kalian yang belum menonton video materinya ada di atas ini ya linknya. Oke, biar tidak lama kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Nah, di sini kita punya soal yaitu tentang momen gaya. Jadi yang ditanyakannya itu tentukan momen gaya pada batang tersebut ya. Pertama, untuk menghitung momen gayanya, kita harus tahu dulu rumus umumnya itu adalah torsi sama dengan F dikali dengan R. Ini rumus umumnya ya. Nah, ini rumus umumnya. Nah, untuk menghitung ini kita harus gunakan prinsip, kalau saya pribadi itu menggunakan prinsip arah jarum jam ya. Jadi kalau misalkan searah, nah, kalau searah nih, nanti ya perputarannya searah jarum jam itu bernilai positif. Kalau searah. Kalau misalkan berlawanan, ya, berlawanan. Kalau berlawanan itu tandanya negatif. Maksudnya apa? Mana yang searah, mana yang berlawanan? Nah, sekarang kita bahas ya. Pertama, karena di sini ada 3 gaya. Pertama F1, F2, dan F3, dan yang menjadi titik pusatnya di titik ini ya, atau saya namai dengan titik pusat O ya. Ada 3 gaya nih, maka torsinya, jadi sigma torsinya itu sigma torsi sama dengan torsi 1 ditambah dengan torsi 2 ditambah lagi dengan torsi 3, karena ada 3 gaya yang bekerja pada batang tersebut. Nah, kemudian kita analisis manakah yang menjadi positif atau yang negatif ya. Perhatikan nih. Pertama nih, kan kalau misalkan ini yang jadi pusat, kalau batang ini di sini jadi pusatnya, kalau kita tarik ke bawah yang sebelah sini, kita tarik ke bawah, itu kan akan berputar ke arah sini ya. Nah, ini contohnya, misalkan ini kita tarik yang sebelah sini, ke bawah. Nah, kan akan seperti ini, ya, akan ke bawah ya. Makanya kalau misalkan ke arah sebelah sini, itu tandanya negatif, ya. Jadi untuk yang torsi pertama itu bernilai negatif karena berlawanan arah jarum jam. Sekarang kita lihat torsi yang kedua. Nah, torsi yang kedua ini yang jadi titik pusatnya, ini titik pusatnya. Kita tarik yang di sebelah sini. Nah, di sini ya. Di sini kita tarik ke bawah. Ke bawah, jadi kan kayak gini. Ya. Ketika kita tarik jadi kayak gini. Ya kan? Makanya kalau misalkan yang F2 ini itu kan arahnya ke arah sini ya, bergeraknya. Maka dia bernilai positif. Kenapa? Karena searah dengan jarum jam. Itu ya, mudah-mudahan kalian paham. Ini ditambah torsi 2. Nah, sekarang kita lihat torsi yang ketiga. Torsi yang ketiga, kita lihat lagi di sini. Ini yang di atas yang ditariknya, di sini yang tarik. Kayak kita tarik ke atas. Nah, kan jadi geraknya tuh ke sini. Kayak gini kan? Ya. Ketika kita tarik itu berlawanan ya. Jadi di sini saya tarik jadinya kan ke arah sana ya. Ini bernilai negatif. Itu gimana? Paham ya? Ini belum ngitung loh ya, cuman menganalisis mana yang positif atau negatifnya. Jadi ini bernilai negatif torsi yang ketiga. Setelah ini kita masukkan rumusnya, karena rumusnya ini ya F kali R. Saya langsung aja F yang pertama. F yang pertama itu ini kan, atau saya tuliskan dulu deh ya biar paham.
F1 kali R1 ditambah F2 kali R2 dikurangi F3 dikali dengan R3. Oke, kita masukin angka-angkanya. F1-nya itu adalah 30 ya. 30 dikali dengan R1. R1 itu dihitung dari titik pusat ya ke F1. Sekali lagi, dari titik pusat ke F1 itu adalah R1. Karena 20 cm jadinya 0,2. Ini jadi 0,2 meter. Ya, 0,2 ditambah F2-nya itu adalah ini ya, 10. Nah, 10 dikali R2-nya. Nah, R2 itu dihitung dari titik pusat ke F2. Titik pusat ke F2 itu adalah R2 ya. Makanya ini jadi 0,2. Ini 0,2 dalam meter ya. Kemudian dikurangi F3-nya 20 dikali dengan R3. R3-nya itu, lihat, R3 itu dihitung dari, jadi acuannya itu adalah titik pusat. Titik pusat ke titik pusat ke F3 ya, ke F3 itu adalah R3. Sekali lagi, titik pusat ke F3 itu adalah R3. Kita lihat, dari sini ke sini aja 20, nambah lagi ke sini 30, jadinya jaraknya itu adalah 0,5 ya. Sama dengan kita kalikan, ini habis ya, 3 kali 2 jadi min 6 ditambah ini habis jadi 2 ya, 2. Kemudian ini habis, ini habis juga, 2 kali 5 berapa? Min 10. Jadi jawabannya min 6 tambah 2 kan min 3 ya. Min 3 dikurangi 10 jadinya min 13 Newton meter satuannya. Nah, tanda negatif ini artinya berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Gitu ya. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Oke, nih kita sudah sampai di soal yang kedua ya. Kalau tadi nggak ada sudutnya, kalau sekarang ada sudutnya. Gimana caranya? Sama aja ya. Jadi pertama kita tuliskan dulu rumus umumnya, torsi sama dengan F dikali dengan R ya. Kita lihat nih, karena ada 3 gaya, ini ya, F1, F2 dengan F3. Jadinya torsinya ada 3, sama dengan torsi 1 ditambah dengan torsi 2 ditambah lagi dengan torsi 3 ya. Kita analisis pertama, kita lihat dulu F1. Karena ini ada sudutnya, otomatis ini akan berpengaruh ya. Saya ganti dulu warnanya jadi merah ya. Nah, ini kalau kita uraikan, nah ini jadi gini kan ya. Ingat lagi di pelajaran vektor di kelas 10 ya, cara menguraikan vektor nih ya. Ini kan ke sumbu X, kemudian ini juga sumbu Y. Kan ini jadinya F1 cos ya. F1 cos 30. Kalau yang ini jadinya F1 sin 30 ya. Sekarang kita uraikan juga yang ini, karena ada sudutnya jadi harus diuraikan ya. Nah, ini diuraikan biar kelihatan. Jadi ini F3. F3 apa? Sin ya. F3 sin 30. Kalau yang ini F3 cos 30. Nah, buat kalian yang bingung kenapa sin, kenapa cos, videonya ada di atas ini ya. Nah, oke, setelah kita uraikan ya, kita akan langsung
menggunakan yang mana nih? Apakah yang cos atau yang sin? Ya, kita lihat dulu, analisis dulu. Kalau misalkan ini bendanya, kemudian kita gunakan yang cos, kan cos itu mengarahnya ke sumbu X kan, ya, mengarahnya ke sumbu X, otomatis dia nggak akan bisa gerak. Tapi kalau yang bergeraknya itu adalah yang ke sumbu Y, yaitu ditarik ke bawah atau yang ditarik ke atas. Sedangkan kalau ke sini, ke arah kanan atau ke X, itu nggak bisa gerak, ya, karena yang jadi titik acuannya juga di tengah-tengah, otomatis dia nggak bisa gerak ke arah sumbu X, gitu. Jadi yang kita gunakan adalah yang ke arah sumbu Y, baik ke atas ataupun yang ke bawah. Kita gunakan yang sin ya. Nah, ini yang sin. Pertama kita lihat ini berarti kayak gini ya. Ini kan titik pusat di sini, kita tarik set ke bawah. Nah, akan jadi gini ya. Geraknya kayak gini, berarti berlawanan ya. Ini yang F1 itu berlawanan. Geraknya ke arah sini, jadinya tandanya negatif. Negatif torsi 1 ya. Kemudian yang kedua F2, ini hampir sama sih ya dengan yang tadi. Ini kita tarik set, berarti searah ya, searah plus. Kalau ini berarti yang negatif ya, alias berlawanan. Sama kayak yang tadi ya, kita tarik ke atas set kayak gini, jadinya negatif. Jadi ini tambah torsi 2 dikurang ya torsi 3. Nah, pertama min F1 R1, ada sin ya, F1 sin 30 kali dengan R1 ditambah F2 kali dengan R2 karena tidak ada sudutnya, kemudian dikurangi F3 sin 30 R3 ya, sama dengan min F1-nya berapa? F1-nya 30, sin 30 itu setengah, kali R1. R1-nya itu titik pusat ke arah F1, yaitu 2 meter. Ditambah F2-nya 10, dikali R2-nya. R2 itu titik pusat ke F2, jadi 2 meter. Dikurangi F3-nya 20, sin 30 kali setengah. Nah, R3 itu dihitung dari titik pusat ke F3. Dari sini ke sini aja udah 2, nambah lagi 2, jadinya 4. Ini habis ya. Jadi min 30 ditambah 20. Ini juga habis, sisa 2. 2 kali 20 min 40. Sama dengan min 30 tambah 20 min 10 ya. Min 10 min 40, jadi jawabannya min 50 Newton meter. Tanda negatif ini ingat itu berlawanan. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kalian paham dan mohon maaf bila ada kekurangan. Jika tidak paham silahkan kalian ulangi lagi, rewind videonya. Terima kasih.